Hai semua, bertemu lagi di Fafifu. Ini Opiniku. Ketemu lagi dengan Vela dan Feli dengan Cetil, cewek Cantik. centil. Oke, jadi ini adalah segmen Fafifu yang ketiga. Ini elit banget nih tempatnya. Kita pindah tempat loh. Kita sampai nyewa. Ya, satu gedung. Iya, satu tempat deh. Cuman buat Fafifu doang. Udah kita cuman ngebacot gitu ya. Iya, Sampai benar nyewa sekali. tempat gitu. Elit banget ya tuh. Katanya kemarin kamu habis beli ini, Vel. Apa namanya? Ada banyak diskon akhir tahun. Oh iya, akhir tahun tuh banyak banget diskon. Apalagi make up, guys. Tuh kayak kemarin tuh up to 50% kan lumayan banget tuh yang mau akhir bulan, mau liburan, Betul. terus mau tahun baruan butuh make up, bisa banget beli make up untuk mempercantik Cantik diri gitu. Bener sih, kan. aku juga suka banget sih pakai make up. Aku juga akhir-akhir ini lagi suka dandan gara-gara tahu kenapa. Itu sih kayak foundation, terus Mm-mm. concealer, itu tuh apalagi alis itu tidak bisa dipisahkan di kehidupanku gitu, Val. Kayak hidupku kurang gitu kalau misalnya tidak menggunakan alis, guys. Jadi Aku uang sih. oh, uang Iya ya. sih, aku nggak bisa hidup tanpa Nah, ya, uang. bener sih, bener kalau itu bener. Oh iya, siap. Tapi ngomongin soal make up, ini kadang tuh aku ngerasa jadi apa ya? Kayak toxic gitu deh, Val, di aku sendiri. Kenapa Dulu toxic tuh? sempet kayak beberapa mungkin 3 tahun atau 2 tahun yang lalu tuh kayak aku nggak bisa keluar kalau aku nggak pakai make up. Kayak aku nggak pede gitu loh, aku nggak pede kalau aku nggak pakai make up gitu. Jadi kayak jatuhnya jadi kayak apa ya? Ya di satu sisi tuh bagus gitu. Aku jadi percaya diri ketika aku menggunakan make up. Tapi itu berpengaruh ketika aku tidak menggunakan make up. Jadi kepercayaan diriku sangat menurun gitu. Tapi semakin kesini ya kan, gara-gara pandemi dan segala macam, jadi kayak mengurangi menggunakan makeup karena jadi jarang-jarang keluar juga kan. Iya. Terus mulai on cam di kelas udah nggak mulai pakai makeup gitu, udah mulai pede-pede aja. Terus kayak mulai merasa bodo amat sih lebih tepatnya. Iya sih. Aku juga semenjak kenal make up tuh kan baru akhir-akhir ini banget tuh suka dandan. Jadi kayak kerasa bedanya gitu loh, kayak ngelihat nggak make up sama make up tuh kayak kalau nggak make up kayak banyak banget bekas jerawatnya lah, apalah, imperfection. Iya benar. Imperfection Kayak betul gitu sekali. Tapi kenapa sih tapi tuh sebenarnya make up tuh malah jadi ya toksiknya itu malah jadi kayak oh ini patokan kita kayak gini tuh harus ABCD, padahal harusnya nggak gitu banget nggak sih? Betul. Itu maksudnya jadi kayak beauty standar nggak sih, Val? Oh iya bener. Beauty standar yang mengharuskan bahwa cantik itu ya putih gitu ya. nggak ada jerawatnya, mulus, nggak berpori-pori. Oh gila, porcelain Iya, kayak soalnya berpori-pori. soalnya apa ya, mungkin itu juga sebentar deh pesawat lewat. Itu juga dikarenakan Mau jemput kita nggak sih? Kita mau ke Bali guys. Liburan akhir tahun. Iya sih, biasanya emang Bali Iya, rame sih udah rame kan akhir sekarang. tahun. Oh ya, balik lagi. Oh ada motor lewat ya emang. Ya tidak Tempat kita sangat eksklusif lagi-lagi ya. Jadi deket bandara dan deket jalan raya gitu. Betul. Menurutku ini semua tuh juga berakar pada kapitalisme sih, Val. Kapitalisme. Iya, betul sekali. Jadi melalui produk-produk kecantikan, melalui entah itu skincare atau make up, kita ini dipaksa untuk menjadi sempurna sesuai dengan standar kecantikan yang ada. Padahal apa ya, komoditasnya itu kan diiklankan nih. Nah, diiklankan itu tuh penuh dengan kebohongan bahwa ya itu tadi kayak cewek itu nggak ada pori-porinya, cewek itu mulus, nggak ada flow-nya. Jadi ya itu padahal di kamera dan di asli itu tuh sangat berbeda gitu. Foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Nah, gitu. Iya benar. Nah, hal itu menyebabkan kita termasuk aku mungkin ya dulu jadi merasa harus perfect, harus sesuai dengan standar yang sudah dibuat. Padahal apa ya, nilai kecantikan itu kan relatif ya. Dan apa yang membuat kita cantik kan nggak harus melihat dari fisik. Iya, padahal gimana pun bentuk kita tuh pasti tetap ada yang bilang kita cakep.
Orang tua Contohnya kita, betul. Atau enggak ini? diri kita sendiri, pacar Enggak, kita. bukan, ada lagi yang sering bilang cantik. Kalau kita lagi lewat tuk cantik. Mau kita nggak pakai make up, itu catcalling itu ya. mau kita nggak pakai make up, mau mandi kalau kita ketemu kan pasti bilang cantik. Ya udah kita positif aja gitu kan. Kita ambil positifnya betul, gitu ya. bahwa kita Walaupun tuh itu catcalling. itu cantik gitu. Tapi kenapa kalian menstigma? Bukan menstigma, ini berdasarkan dari pengalaman saya dan pengalaman beberapa teman saya dan semuanya yang sudah berbagi bahwa memang dan mas-mas yang itu tuh sering melakukan catcalling itu tadi. Aku juga pernah sih. Iya kan? Dan banyaknya pasti sih. Enggak tahu kenapa. Kita enggak. Enggak sih, ini berdasarkan pengalamanku saja, bukan berarti saya mendiskriminasi Ini salah kan satu Fafifu, golongan. ini opiniku. Jadi berdasarkan pengalaman gitu loh. Kan kita sharing aja, bukan maksud mendiskreditkan gitu. Ini sensi banget masnya. Emang dulu mantan sensi, mana sensi? Dulu nah. Begitu Aduh. Pak. Jadi kalau misalnya kita terus saja nih mengikuti standar kecantikan tuh ya nggak ada habisnya. Jatuhnya kita cuman insecure nggak sih, dan kita Betul. jadi nggak bisa apa ya, self acceptance kita malah Jadi turun. Terus kita nggak bisa menerima diri kita yang seutuhnya dan seapa adanya, padahal sehat secara mental itu bisa menerima sesuatu itu seapa adanya. Wah, gila. Gimana tuh? Cantik itu adalah investasi. Menarik ya, itu memang banyak sekali dilontarkan gitu, bahwa mungkin aku menangkapnya gini sih Mbak, investasi yang dimaksudkan itu mungkin merawat diri sih. Bedanya antara mengikuti standar kecantikan dan merawat diri itu mungkin beda. Jadi kayak kita menyayangi tubuh kita, kita merasa bahwa kita sayang dengan tubuh kita dengan cara merawat diri, mungkin itu tadi menggunakan produk-produk atau meminum atau mengkonsumsi makanan yang itu sehat olahraga gitu. Oh ya, menjaga. Apalagi balik lagi kan ke definisi cantik itu kan juga beda-beda, dan mungkin karena itulah investasinya dari diri kita sendiri gitu ya. Betul, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ya itu lagi kembali dengan apa ya, self love itu tadi, mencintai. Karena kita mencintai diri kita, maka kita merawat diri kita, bukan karena kita takut tidak bisa mencukupi atau mencapai standar kecantikan itu. Tapi kembali ke masing-masing ya. Kalian perlu nggak sih misalnya kalian tuh dibilang cantik gitu? Ya pasti seneng dong Mbak, kalau dibilang cantik pasti seneng. Kayaknya nggak ada yang nggak seneng kalau dibilang cantik gitu. Iya. Kamu cowok Mas. Tapi terkadang juga. Tapi banyak juga cowok cantik. Pacar Mbak ya. Kayak maksudnya bener sih, kalau laki-laki menuntut perempuan harus ABCD, kan perempuan juga bisa menuntut laki-laki ABCD juga nggak sih? Kita harus seimbang nggak sih? Gender equality. Masa cowoknya mau ceweknya cakep, make upan terus, tapi dianya nggak merawat diri, terus seenaknya aja, nggak ngeragati, nggak ngasih modal kan? Kita beli pakai daun kan? Enggak. Jadi kita harus beli make up pakai BPJS ya. Gitu nggak sih? Gitu, benar, aku setuju. Tapi yang pengen yang pengen aku tekankan di sini tuh ya, pengennya sih semua laki-laki dan perempuan tuh nggak usah menuruti beauty standard itu nggak sih, karena kita diciptakan aja kulit warna aja udah beda-beda, ada yang kulitnya putih, ada yang kuning, ada yang hitam, mau gimana pun, mau dirawat seperti apapun, misalnya orang yang berkulit hitam ya tetap hitam dan nggak bisa gitu. Dan menurutku makin kesini orang-orang juga udah makin pinter sih, kayak contohnya ini kemarin di model-modelnya Victoria's Secret, tau nggak sih yang bikin yang happening banget tuh sampai banyak yang kritik juga. Iya kan? Itu kan sekarang kan udah banyak dari itu tadi kan kita ngomongin tentang warna kulit ya, kalau ini lebih ke bentuk tubuh gitu, yang biasanya modelnya nih langsing-langsing, yang modelnya sangat skinny perutnya rata, sekarang tuh sudah lebih beragam karena kita mengakui kecantikan itu tidak ada standarnya, karena cantik itu relatif. Oh iya, silakan lewat. Ini sebenarnya pakai celana kayak gini tuh menutupi buncit nggak sih? Kita pakai yang tinggi-tinggi aja biar nggak kelihatan buncit juga. Itu salah guys. Kita harusnya menerima diri kita sebenarnya. Tapi ini nggak sih sekarang tuh dari awal ada produk make up pun juga yang keluar shade-nya yang terang-terang dulu, yang gelap juga. Sebenarnya kita tuh beauty standarnya emang udah ya bener tadi, kapitalisme kan, jadi produk kapitalisme.
Dan apa ya, sebenarnya lingkungan kita kan yang menciptakan itu. betul Seharusnya kita memutuskan rantai itu nggak sih untuk meningkatkan rasa secure kita. Kalau kitanya udah meningkatkan secure tapi lingkungan kita nggak mendukung kan juga sama aja gitu nggak sih? betul ya, betul sekali. Ngomongin apa ya nggak ngerti. Kita udah aja ini bintang tamu kita yang Jangan ya. Ini kayak nggak ini sih tadi kan aku sempat nyinggung tentang mencintai diri sendiri dan self love. Kalau menurut Feli ini kan banyak nih sekarang tuh buat mempercantik diri ini kan banyak banyak tools gitu ya. ada yang operasi hidung, ada yang tanam benang, ada yang filler bibir dan segala macam. Nah, kalau menurut Feli sendiri tanggapannya tentang hal itu gimana? Sebenarnya nggak masalah sih, menurutku sih. Kalau aku sendiri kayak ya udah, itu balik ke hak masing-masing orang gimana dia mau. Kan itu tubuhku adalah tanggung jawabku gitu ya istilahnya. Jadi menurutku juga sah-sah aja asalkan dia melakukan itu karena kemauannya sendiri gitu loh. Cuman kayak aku pengen biar bibirku kayak gini jadi aku kayak gitu, bukan mengikuti kata orang aku bibir itu yang bagus itu yang kayak gini, yang jeding gitu kan, terus dia pengen filler. Gimana sih jelasnya? Tahu nggak jeding? Pasti nggak tahu jeding. Jeding tuh kayak Kylie Jenner. Jenner. Kayak apa sih kita kemarin manyun. Itu kayak Nah itu loh, Mas. jeding. Kan ada yang kayak gitu sedikit filler. Kalau kita nggak mengikuti itu menurutku sah-sah aja sih, karena kayak ya balik lagi kayak tadi investasi kan. Jadi kayak aku kayak merasa ingin mempercantik diriku sendiri karena aku merasa cantiknya seperti itu, nggak mengikuti beauty standar, menurutku sah-sah aja. Karena setiap orang kan punya preferensinya masing-masing kan. Iya. Aku menurutku cantik itu yang apa ya? Nggak ada standar kecantikan sih menurutku. Jadi menurutku semua orang tuh cantik. Jadi ya udah, tergantung perempuan itu semuanya cantik dengan caranya sendiri ya, caranya masing-masing beda, preferensinya juga beda-beda. Jadi ada yang pengen hidungnya di tanam benang tuh di mana sih? Tanam benang tuh bisa di hidung, bisa diangkat gini, bisa dibikin lesung pipit juga bisa deh kayaknya. Penjahit juga bisa. Ke ibu saya aja ya, tolong hubungi nomor di bawah. Iya. Tapi menurutku kalau tadi ngomongin soal cewek cowok, menurutku beauty itu bisa dimaknai dengan sesuatu yang nggak harus cantik sih, bisa aja indah gitu. Jadi nggak harus semua perempuan, maksudnya bukan cuma perempuan yang bisa cantik gitu loh. Iya nggak sih? Iya sih, cowok juga. Cowok nggak cuma perempuan yang bisa cantik. Iya, nggak cuma perempuan, jadi cowok pun juga bisa cantik kalau dia mau. Contohnya variasi. Iya, nggak cuma waria sih, kan ekspresi gender, ekspresi dan orientasi ini kan banyak sekali kan. Bisa aja ada sekarang banyak juga cowok-cowok yang menggunakan make up, walaupun dia tidak mendefinisikan dirinya sebagai waria ya, tapi dia nyaman ketika dia menggunakan make up dan dia merasa cantik, dan menurutku itu sah-sah dan legitimate aja. Gitu. Pacar aku kalau pergi sama aku pakai masker yang dipanggil Mbak dia. Karena rambutnya panjang dan bagus banget. Jadi kayak selalu dipanggil, Mbak mau kemana? Pas noleh, ternyata cowok. Gimana? Yang dibilang cakep, cowok. Aku enggak. Sedih banget deh. Jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya kecantikan tuh nggak ada standarnya nggak sih? Nggak harus kamu perempuan, nggak harus kamu putih. Iya. Tapi ketika pacar kamu kakak juga bukannya iya. cantik gitu. Ya, jadi itu lebih. Mantan. Kok mantan? Oh, pacar kamu sekarang. Ngomonginnya pacar loh, bukan mantan loh. Ini tuh kan. Ntar tayang jadi huru hara. Aduh. Ya, gitu sih teman-teman. Mendung guys, tapi mendung belum tentu hujan, chattingan belum tentu jadian. Kok kamu nggak ngomong ya Mas Sisi? Kamu kemarin ngomong. Kamu ngomong dong berpendapat. Tapi tuh nggak cuman cewek nggak sih ya sebenarnya yang kena beauty standar kayak gitu, cowok juga nggak sih? Kayak handsome standar. Apa dong? Kan itu kan banyak yang kayak ngerasa insecure, kayak cewek cantik itu pasti dapatnya cowok yang ganteng. Kayak ada tuh temanku yang cowok tuh, dia kayak ngerasa insecure banget suka sama cewek, bahkan sampai bilang orang kayak aku tuh nggak layak dicintai, bahkan sampai ngefek ke kayak gitu karena bener-bener selalu ditolak sama cewek karena fisik gitu loh. Padahal ya apa ya,
Padahal nilai seseorang tuh nggak cuma dari fisiknya. Ya pastilah. Iya, cuman nggak tahu kenapa ya pemikiran orang kalau ketemu, padahal cantik, kalau cantik doang atau ganteng doang tuh lama-lama bosen nggak sih? Bener. Apa gunanya cantik muka doang tapi pribadinya nggak cantik, dirinya hatinya nggak cantik tuh kayak, Betul. padahal diri saya busuk. Betul. Gitu, Jadi guys. kalau kamu disuruh milih, nggak boleh cewek tidak boleh Memilih cowok yang ganteng atau enggak, pacar saya nggak ganteng-ganteng juga, Ganteng menurut Anda kan pasti? nggak ganteng menurut saya. Oh, nggak ganteng. Menurut saya dia manis. Oh. Manis itu nggak termasuk dalam suatu Enggak, kategori. enak aja dilihat soalnya mukanya berubah-ubah gitu, nggak Ya, yang ya, ya. ganteng gitu. Oke. Mungkin terakhir ini ya, pesan dan nilai moral of the Ada yang story. sesuai nih dengan beauty standard Apa maksudnya? di Twitter. Oh, Kan aku bilang tadi semua perempuan itu cantik dengan caranya masing-masing. makanya itu jangan Dia kelihatan menggunakan cantik pas standar. mukbang, nih gitu kan bisa beda-beda gitu. Kan ada orang yang kayak bilang kamu cantik deh kalau makan. Aku suka deh lihat kamu kalau makan kelihatan cantik gitu, kan ada beda-beda mas. Kalau aku cantiknya kenapa, Mas? Aku cantik nggak menurutmu? Jawab toh. Ih, kamu takut ditonton Mbak Mut ya di sini ya? Cuma edit kalau yang ini. Cantik. Kita semua cantik dengan cara kita masing-masing ya. Jadi Aku apapun tuh itu. kalau lihat cewek jarang dari muka dulu loh. Terus kamu lihat apanya? Kaki. Ada Alah. Sumpah. Kenapa yang dilihat kaki? Kaki kalau terlihat Fetisnya kaki. bukan beda lagi kalau fetis. Aku lihat cewek kalau kakinya itu bagus terawat, aku itu tertarik gitu. Karena bagian yang jarang dirawat perempuan atau jarang ditonjolkan itu adalah kaki. Karena kan bagian bawah dan tertutup. Kaki. Oh ya, Ya, paham. Berarti kayak misal bahkan tempat yang jarang jamah pun itu bagus, pasti yang lain bagus gitu. Aku nganggapnya sih gitu. Berarti dulu pertama kali kenalan sama istri yang dilihat langsung kakinya mana nih gitu. Ya sudah, mungkin terakhir pesan untuk teman-teman di luar sana. Silahkan. Menurut aku cantik itu relatif yang pertama. Dan kita punya preferensi masing-masing. Setiap orang itu pasti cantik dengan caranya masing-masing dan kita berhak bahagia dengan diri kita seutuhnya. Amin. Oke, sekian Fafifu sore hari ini.